Davina, Kamu tuh ngapain sih di sini? mungkin ini yang namanya jodoh. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri. Pernah nggak sih kamu pakai topeng buat nyembunyiin kesedihan di depan orang lain? Terus lama-lama topeng itu malah kerasa lebih nyaman daripada wajah aslimu sendiri. Wah, pertanyaan pembuka yang lumayan dalam ya. Tapi emang benar sih. Kadang pura-pura baik-baik aja itu jauh lebih gampang daripada harus ngejelasin luka kita ke orang lain. Nah, bener banget. Coba deh kamu bayangin situasi ini. Kamu lagi ada di titik paling rendah dalam hidup kamu. Hati kamu baru aja dihancurin sampai bener-bener tak bersisa. Pasti rasanya kayak mati rasa total gitu ya. Iya, mati rasa. Tapi di saat yang sama, kamu malah dituntut untuk senyum. Kamu dituntut tampil sempurna dan pura-pura semuanya baik-baik aja di depan orang-orang yang ekspektasinya tuh, paling membebani kamu. Itu siksaan mental yang luar biasa sih jujur aja. Harus main sandiwara di saat kita aslinya cuma pengen sembunyi dari dunia. Persis. Dan ini bukan sekedar skenario drama fiktif biasa ya, tapi justru situasi emosional yang mau kita bedah hari ini. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Halo semuanya, seneng banget bisa ngobrolin topik yang super menarik ini. Misi kita hari ini, kita mau ngebongkar anatomi emosional dari sebuah pengkhianatan. Kita mau lihat gimana sih sebuah sandiwara yang awalnya cuma sekedar pelarian karena putus asa, secara mengejutkan malah berubah jadi proses penyembuhan luka batin. Dan ini transisi yang psikologis banget loh. Dari pura-pura jadi penyembuhan sungguhan. Betul. Kita bakal ngebedah dinamika ini lewat sebuah ulasan dari sinetron Terikat Janji. Khususnya nih, kita bakal ngebahas karakter Sena yang diperankan oleh Arya Saloka dan karakter Davina yang diperankan Asha Asuncao. Yang bikin topik ini relevan banget buat kita bahas, biarpun ini berangkat dari sebuah cerita layar kaca, psikologi di belakangnya itu sangat-sangat nyata. Masa sih? Jadi bukan sekedar bumbu-bumbu sinetron doang ya? Oh, bukan. Kita nggak cuma lagi ngebahas alur cerita, kan? Kita bener-bener lagi ngelihat gimana mekanisme pertahanan diri manusia itu bekerja di saat-saat paling kritis. Mekanisme pertahanan diri waktu rasa percaya kita hancur gitu ya? Tepat. Apa yang sebenarnya terjadi sama otak dan hati kita waktu rasa percaya yang merupakan fondasi paling dasar dari hidup kita tiba-tiba runtuh begitu aja. Oke, mari kita mulai dari awal mula kehancurannya dulu deh. Karena jujur aja nih, pas aku baca sumbernya, latar belakang ceritanya tuh cukup ekstrim. Sangat ekstrim. Terutama soal posisi Davina saat itu. Nah, Davina ini ceritanya pergi ke Singapura. Kalau kita dengar kata Singapura yang kebayangkan liburan, jalan-jalan santai, belanja, atau makan malam mewah gitu kan? Normalnya sih begitu ya. Ekspektasinya seneng-seneng. Tapi buat Davina, ini malah jadi mimpi buruk. Dia datang ke sana dengan kondisi mental yang benar-benar hancur lebur karena baru aja dikhianati sama tunangannya yang namanya Dipa. Pengkhianatan yang fatal banget ya. Dan parahnya lagi nih, Dipa ini selingkuh sama Jihan. Yang mana Jihan itu adalah ade tiri Davina sendiri. Gila kan? Waduh, itu yang di dalam dunia psikologi trauma sering banget disebut sebagai double betrayal atau pengkhianatan ganda. Tunggu. Pengkhianatan ganda, maksudnya dampaknya lebih destruktif gitu. Bukannya diselingkuhin sama siapa aja rasanya bakal sama-sama sakit ya? Sakitnya memang iya, tapi bedanya ada di struktur rasa aman si korban. Gini deh, kalau pasangan kamu selingkuh sama orang asing, kamu kehilangan ekspektasi masa depan sama pasanganmu kan? Iya dong, masa depan yang udah direncanain ambiar semua. Betul, tapi kamu biasanya masih punya rumah atau keluarga untuk pulang. Kamu masih punya tempat buat nyari dukungan emosional. Oh, paham. Masih ada tempat untuk nangis dan ngadu. Nah, dalam kasus Davina ini, pengkhianatannya datang dari dua arah sekaligus.
Pasangan romantisnya nusuk dia dari depan, dan anggota keluarganya sendiri juga menusuk dari belakang. Ya ampun, bener juga. Jadi sistem kepercayaan dasarnya ikutan hancur ya? Persis banget. Tempat dia biasa berlindung itu hilang. Ini bukan cuma soal patah hati biasa, tapi soal disorientasi total. Otaknya mencerna bahwa, nggak ada lagi tempat yang aman di dunia ini. Pantes saja, di ulasannya disebutin kalau ini bikin Davina benar-benar kehilangan kepercayaan pada cinta. Reaksi psikologis yang sangat wajar ya. Sangat wajar. Dia kehilangan safety net atau jaring pengamannya. Nah, di tengah kondisi yang lagi kacau balau begitu, dia malah harus ngadepin orang tuanya di acara makan malam yang super elegan di Singapura. Kita semua tahu lah ya gimana orang tua kalau lagi kumpul. Wah, insting orang tua itu tajam banget biasanya. Kan? Atau minimal banget pasti nanya, gimana hubungan kamu sama Dipa? Kapan nikah? Gitu-gitu kan. Dan buat ngehindarin interogasi maut itu, Davina ngambil langkah yang super nekat. Langkah impulsif karena panik. Betul. Dia minta Sena, karakter yang dimainkan dengan sangat pas oleh Arya Saloka ini, buat jadi pacar pura-pura. Keputusan klasik untuk menghindar. Nah, waktu baca bagian ini, jujur aku agak skeptis loh. Minta orang jadi pacar pura-pura buat nutupin luka hati, itu kan ibarat nutupin luka tembak yang parah banget, cuma pakai plester luka kecil kan? Analogi yang bagus. Plester nggak akan nutup pelurunya. Iya kan? Bukan itu malah beresiko bikin masalah baru yang jauh lebih gede nantinya? Memang kalau kita pikir pakai logika yang sehat, keputusan itu sangat amat berisiko. Menutupi kebohongan pakai kebohongan lain, itu resep paling cepat menuju kehancuran total. Terus kenapa dia tetap lakuin itu? Masalahnya, otak orang yang lagi ngalamin trauma berat itu nggak bekerja pakai logika rasional. Oh iya, jadi gimana tuh proses mikirnya di dalam kepala Davina? Pas seseorang ngalamin shock atau rasa sakit yang terlalu ekstrim, sistem saraf mereka itu kewalahan, overwhelmed banget. Kayak si kring listrik yang putus gitu ya? Karena tegangannya terlalu tinggi? Tepat. Di saat sekring itu putus, otak langsung masuk ke mode survival atau mode bertahan hidup. Lebih tepatnya, memicu respons flight, lari dari ancaman. Dan dalam kasus ini ancamannya adalah pertanyaan orang tua di meja makan itu ya, yang bakal ngorek-ngorek luka yang masih basah. Betul sekali. Jadi, tindakan Davina itu bentuk paling klasik dari avoidance atau penghindaran. Di titik kritis itu, amigdala di otaknya, yaitu pusat yang memproses rasa takut, langsung mengambil alih semua kendali. Dia jadi nggak peduli lagi sama konsekuensi jangka panjang ya? Nggak peduli sama sekali. Fokus utamanya cuma satu. Gimana caranya aku bisa selamat dari meja makan malam ini detik ini juga, tanpa harus hancur berkeping-keping di depan orang tuaku. Make sense banget sekarang. Jadi ini murni soal bertahan hidup di detik itu juga. Dan disinilah karakter Sena masuk sebagai plester tadi ya? Iya. Sena jadi penyelamat daruratnya. Tapi kok bisa ya, Davina gampang banget milih Sena, dan Senanya juga mau-mau aja gitu. Disinilah peran karakter Sena menjadi sangat esensial. Kalau kamu perhatiin dari ulasannya, Sena itu dideskripsikan sebagai sosok yang tenang dan penuh empati. Kenapa faktor ketenangan itu penting banget buat Davina yang lagi hancur? Karena secara insting, Davina itu lagi mencari apa yang disebut sebagai safe space atau ruang aman. Dan Arya Saloka ngebawain karakter Sena dengan aura yang sama sekali tidak menghakimi. Oh, dia nggak banyak nanya-nanya yang bikin tambah stres ya? Persis, saat seseorang lagi panik, mereka cuma butuh orang yang stabil. Sena nggak mencecar Davina dengan pertanyaan logis kayak, kenapa harus pura-pura? Nanti resikonya apa kalau ketahuan? Berarti Sena cuma ngelihat ada orang yang butuh pertolongan, dan dia nawarin dirinya sebagai tameng ya? Tepat. Arya Saloka berhasil mengeksekusi peran itu dengan sangat meyakinkan. Menarik banget. Jadi kehadiran Arya Saloka di cerita ini bukan cuma sekedar cowok ganteng yang kebetulan dimintain tolong di jalan ya. Dia bener-bener memanifestasikan jangkar emosional buat Davina yang lagi tenggelam. Bisa dibilang begitu. Orang yang lagi tenggelam itu kan nggak akan mikir panjang ya. Mereka nggak bakal nanya pelampung ini belinya di mana, bahannya dari apa. Iya bener, yang penting bisa napas dulu. Selama pelampung itu bisa bikin kepala mereka tetap di atas air, mereka bakal pegang erat-erat pelampungnya. Dan Sena memberikan daya apung itu untuk Davina. Nah, dari analogi pelampung tadi, cerita ini mulai masuk ke fase yang bikin banyak orang ikutan gregetan. Fase di mana batas antara sandiwara dan realita mulai kabur ya.
Betul banget. Batas antara pura-pura dan perasaan nyata mulai nggak jelas. Di ulasannya tuh digambarin satu momen spesifik yang menarik banget pas mereka lagi di meja makan di Singapura itu. Momen yang jadi turning point ceritanya. Iya, mereka duduk sebelahan, terus saling tatap-tatapan mesra buat meyakinkan orang tua Davina. Terus dibilang ada getaran yang sulit dijelaskan. Getaran yang nggak ada di skrip awal mereka berdua, kan? Kan, Sena yang tadinya cuma murni akting ngebantu mulai beneran peduli. Dan Davina yang awalnya cuma butuh tempat sembunyi, malah ngerasain nyaman dan pelan-pelan jadiin karakter Arya Saloka ini sebagai penopang sungguhan. Ini sebenarnya fenomena psikologis yang sering banget terjadi loh, ketika dua orang dipaksa masuk ke dalam gelembung keintiman yang terisolasi. Apalagi mereka berbagi satu rahasia besar berdua di tengah keramaian kan? Pasti bondingnya kuat banget. Sangat kuat. Rasanya kayak cuma ada mereka berdua di dunia ini. Tahu nggak, waktu aku ngebayangin adegan mereka saling tatap itu, aku malah kepikiran soal efek placebo di dunia medis loh. Oh ya? Gimana tuh kaitannya menurut kamu? Kayak gini loh, misal kamu dikasih pil kosong sama dokter. Padahal itu cuma vitamin biasa, tapi karena kamu percaya banget itu obat ampuh, tubuh kamu merespons dan kamu beneran sembuh. Efek sugesti yang bikin tubuh nyembuhin dirinya sendiri ya? Nah itu, awalnya kan cinta yang diperankan Arya Saloka ini cuma kayak pil kosong ya. Tapi karena terus-terusan dimainin, terus-terusan mereka saling melindungi, tiba-tiba rasa nyamannya jadi beneran nyata. Analogi placebo itu cerdas banget. Tapi sebenarnya nih, mekanisme di otak mereka tuh sedikit berbeda dan jauh lebih kompleks dari sekedar sugesti loh. Masa sih? Lebih kompleks gimana tuh maksudnya? Kita bicara soal bagaimana perilaku fisik bisa membajak emosi secara kimiawi di dalam tubuh kita. Ada yang namanya facial feedback hypothesis dan prinsip neuroplastisitas. Wah, bentar-bentar. Istilahnya berat nih. Membajak emosi gimana maksudnya? Masa iya cuma dengan pura-pura senyum atau pura-pura peduli, otak kita bisa ketipu gitu aja? Bisa banget. Kan mereka berdua sadar sesadar-sadarnya kalau ini cuma acting. Bukannya cepat atau lambat ilusi kemesraan Sena dan Davina ini justru bakal jadi bom waktu ya? Otak sadar mereka emang tahu itu akting. Tapi sistem saraf otonom mereka nggak bisa ngebedain mana sentuhan kasih sayang yang nyata dan mana yang cuma pura-pura. Hah? Masa sih sistem saraf kita sepolos itu? Iya. Coba kamu bayangin, saat karakter yang dimainkan Arya Saloka menatap mata Davina dengan lembut untuk meyakinkan orang tuanya. Saat dia bicara dengan nada protektif. Oke. Terus apa yang terjadi di tubuhnya Davina? Otaknya mulai melepaskan zat kimia seperti oksitosin, yaitu hormon ikatan emosional, dan dopamin, hormon penghargaan. Oh wow, jadi tubuhnya ngerespon secara otomatis ya? Betul. Apalagi Davina kan sedang dalam kondisi trauma, di mana hormon stres atau kortisolnya lagi tinggi-tingginya tuh. Dan kehadiran Sena ngaruh ke kortisol itu? Sangat ngaruh. Kehadiran fisik yang secara konsisten menenangkan dari karakter Arya Saloka ini perlahan-lahan menurunkan kadar kortisol Davina. Oh, ngerti-ngerti. Jadi tubuhnya ngerespons duluan, ngerasa aman duluan sebelum pikiran logisnya sempat ngerem perasaannya ya? Persis banget. Meskipun di kepala Davina mikir, ini cuma sandiwara, tubuhnya perlahan belajar dan merekam bahwa, berada di dekat pria ini membuatku aman dari ancaman. Dan dari situlah rasa nyaman yang beneran itu mulai mengakar ya? Tepat sekali. Pengalaman bersama karakter yang diperankan Arya Saloka ini bertindak sebagai sebuah pengalaman korektif. Pengalaman korektif. Boleh dijelasin lebih sederhana nggak? Mekanismenya gimana sih itu? Tentu. Pengalaman korektif itu terjadi ketika kamu punya memori trauma akibat perlakuan buruk di masa lalu kamu secara konsisten menerima perlakuan yang justru sebaliknya di masa sekarang. Kayak mengganti rekaman buruk dengan rekaman yang baik gitu ya? Betul. Davina baru saja merasa dirinya tidak berharga karena Dipa, mantannya itu, mengkhianatinya. Iya, harga dirinya pasti lagi hancur banget pas itu. Namun kemudian, karakter yang diperankan Arya Saloka memperlakukan dia dengan kelembutan yang sangat hati-hati. Sena benar-benar menghargai dia. Jadi, kontras perlakuan dari Arya Saloka inilah yang diam-diam menyembuhkan rasa insecurity-nya Davina ya? Biarpun labelnya di awal cuma pura-pura. Itu poin pentingnya. Performa meyakinkan dari Arya Saloka pastinya jadi kunci utama yang bikin ilusi ruang aman ini makin terasa nyata. Benar. Gak cuma kerasa nyata buat orang tua Davina di dalam cerita, tapi kerasa nyata buat Davina itu sendiri ya. Dan efeknya juga menjalar ke penonton loh. Nah, bicara soal nyata, ini yang bikin aku makin penasaran pas baca ulasannya. Dinamika dari pura-pura jadi cinta beneran ini tuh ternyata memicu reaksi yang luar biasa masif dari warganet.
Reaksi netizen emang selalu menarik buat dibahas. Banyak banget yang ikutan baper alias terbawa perasaan. Di sumber ulasan kita aja ada kutipan komentar penonton yang emosinya kerasa banget ke si Dipa. Coba, gimana tuh komentarnya? Gini komentarnya, Dipa itu memang kebangetan ya, selingkuh di belakang Davina, dasar laki-laki. Gitu, kelihatan marah banget kan? Kelihatan banget rasa frustrasinya. Terus di sisi lain, empatinya melimpah ruah banget buat Davina. Ada yang komen, Davina kamu jangan sedih terus ya, kan ada Kak Sena. Gitu. Lucu ya? Dan pastinya banyak yang berharap kisah mereka berlanjut di dunia nyata kan? Pasti dong, keterikatan audiens kayak gini tuh bener-bener bikin penasaran. Kenapa kita bisa sampai segitunya ya? Keterikatan audiens ini sebenarnya data sosiologis yang sangat menarik loh buat dibedah lebih dalam. Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa ya kita sebagai penonton dan kamu yang lagi dengerin obrolan ini juga mungkin sering banget ngalamin hal yang sama, bisa seemosional itu? Karena kita tersedot ke dalam realitas yang diciptakan ceritanya. Maksudku, kita kan manusia rasional. Kita tahu 100% kalau ini fiksi. Ada skenario, ada sutradara, ada kamera segede galban di depan mereka. Logikanya jalan, tapi emosinya lebih mendominasi. Tapi anehnya, pas kita lihat tatapan Arya Saloka ke Davina, logika kita kayak melunak gitu aja. Dan kita malah ikutan berharap kisah mereka jadi nyata. Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di kepala kita? Itu adalah wujud nyata dari konsep katarsis emosional. Katarsis emosional, proses pelampiasan emosi gitu ya? Betul. Saat kita nonton fiksi yang ngena banget, bagian otak yang biasanya bertugas sebagai satpam logika itu sengaja menurunkan penjagaannya demi membiarkan kita berempati secara penuh. Oh, jadi kita sengaja membiarkan diri kita tertipu demi bisa ngerasain emosinya ya? Persis. Penonton itu jarang banget cuma sekedar nonton karakter di layar. Mereka sering memproyeksikan pengalaman pribadi atau rasa keadilan mereka sendiri ke dalam cerita itu. Jadi pas mereka marah-marah ke karakter Dipa, mereka mungkin sebenarnya lagi marah sama pengalaman buruk di hidup mereka sendiri gitu. Sangat mungkin pengkhianatan itu adalah ketakutan universal manusia. Iya sih, siapa juga yang mau dikhianati kan? Saat penonton melihat Dipa berselingkuh, itu otomatis menyentil rasa keadilan mereka yang mungkin pernah terluka di dunia nyata. Mereka marah karena ketidakadilan dibiarkan terjadi di layar. Dan sebagai kompensasinya, mereka jadi sangat mendambakan resolusi yang adil buat si korban. Tepat. Mereka butuh pembuktian. Konsep ini sering disebut sebagai keadilan emosional. Keadilan emosional, wah aku suka banget sebutan itu. Jadi penonton pengen ada keadilan buat hati yang tersakiti ya. Penonton mendambakan sosok penyelamat yang bisa memperbaiki keadaan yang udah kacau itu. Dan sosok pelindung itu direpresentasikan dengan sangat berlian oleh pesona Arya Saloka ini ya. Benar. Penonton mendukung karakternya bukan semata-mata karena aktingnya bagus, biarpun emang aktingnya keren. Tapi karena karakter Sena mewakili jaminan keadilan emosional bagi Davina. Masuk akal banget. Kita semua punya dorongan psikologis untuk melihat kebaikan akhirnya menang melawan pengkhianatan. Selalu ada harapan seperti itu di dalam diri kita. Jadi, tatapan Arya Saloka di layar tuh kayak semacam janji visual ya. Janji yang seolah bilang, tenang aja, semuanya bakal baik-baik aja. Janji yang pengen banget dipercaya sama siapapun yang pernah ngerasain pahitnya patah hati. Bener-bener kekuatan penceritaan yang luar biasa. Karena itulah, fiksi seringkali menjadi tempat perlindungan, di mana keputusasaan bisa diakhiri dengan penyelamatan yang tulus, hal yang terkadang sayangnya sulit banget kita temukan di realitas. Dalam banget itu. Tapi ya namanya juga cerita drama, supaya seru perjalanannya kan nggak mungkin semulus itu kan? Pastinya, konflik adalah bahan bakar utama sebuah cerita. Biarpun jutaan penonton di rumah teriak-teriak nyuruh mereka buruan jadian, di dalam ceritanya sendiri, mereka berdua ini lagi ngadepin konflik batin yang super tajam. Mereka lagi ada di persimpangan yang sangat rumit sebelum akhirnya bisa benar-benar bersama. Iya kan, konflik batin ini yang bikin ceritanya tetap realistis dan gak kerasa murahan. Coba deh kita bahas dari sisi Sena dulu. Kalau ngomongin Sena, karakter ini sedang terjebak dalam apa yang kita sebut sebagai disonansi kognitif. Nah, keluar lagi nih istilah akademisnya. Disonansi kognitif itu maksudnya gimana sih secara praktis, khususnya di kepalanya Sena? Gampangnya begini, disonansi kognitif itu rasa nggak nyaman atau konflik batin yang muncul di otak
ketika tindakan kita bertentangan dengan label atau keyakinan yang kita pegang. Bertentangan gimana maksudnya? Apakah dia ngerasa bersalah karena bohong? Lebih ke kebingungan emosional. Sena setiap saat bertindak layaknya seorang kekasih sesungguhnya. Dia menatap dengan penuh cinta, dia melindungi Davina. Dan dia beneran merasakan emosi seorang kekasih juga, kan? Betul. Tapi, label resmi yang mengikat mereka berdua di kepala mereka tetaplah kita hanya pura-pura. Wah, kebayang betapa melelahkannya menahan beban mental itu. Kayak pengen bilang sayang tapi ketahan sama kontrak pura-pura itu ya. Bayangkan aja, kalau dia jujur terlalu cepat tentang perasaan aslinya, dia beresiko menakut-nakuti Davina yang saat itu keadaannya masih sangat rapuh. Oh ya, benar juga. Davina kan lagi sensitif banget. Dan kejujuran yang terlalu cepat itu malah bisa menghancurkan rasa aman yang udah susah payah dibangun oleh karakter yang diperankan Arya Saloka ini. Masuk akal. Karena Davina pasti bakal punya trust issue yang tebel banget. Dia bisa aja mikir, Sena, kamu beneran tulus sayang sama aku? Atau ini masih bagian dari sandiwara yang aku minta di awal? Persis. Bagi Davina, dilemanya jauh lebih berat. Gimana tuh dilemanya Davina? Ketakutan terbesarnya adalah disakiti untuk kedua kalinya. Jika sandiwara ini terbongkar dan berubah menjadi cinta sejati, itu menuntut Davina untuk meruntuhkan seluruh sisa tembok pertahanannya. Dia harus berani kembali membuka diri dan jadi rentan ya? Betul. Padahal, alasan utama dia menyewa Sena sejak awal adalah justru untuk lari dari kerentanan itu. Inilah paradoks yang bikin karakter mereka berdua tuh kerasa sangat manusiawi ya. Pengen dicintai, tapi takut terluka lagi. Dinamika tarik ulur yang sangat relevan dengan kehidupan nyata. Wow. Jadi pertanyaannya sekarang bergeser ya, bukan lagi sekedar soal sampai kapan mereka bisa bohongin orang tua Davina. Tapi lebih ke konsekuensi emosionalnya. Iya, lebih ke apa yang bakal terjadi kalau perasaan asli mereka saling kebongkar. Apakah terbongkarnya rahasia ini bakal menghancurkan mereka karena trauma Davina belum sembuh total? Atau sebaliknya, justru membebaskan mereka buat mencintai secara nyata dan tulus. Rentetan dilema itulah yang mengantarkan kita pada nilai moral yang begitu kuat dari cerita ini. Sebuah nilai yang merangkum keseluruhan perjalanan emosional mereka. Betul. Kalau kita rangkum perjalanan mereka, mulai dari pengkhianatan menyakitkan yang dilakukan Dipa, lalu keputusasaan Davina di Singapura, Sampai bagaimana kehadiran karakter yang diperankan Arya Saloka mengubah sebuah kebohongan perlahan menjadi ruang penyembuhan yang paling tulus. kita sampai pada satu benang merah yang indah banget. Di ulasan sumber yang kita pegang, ada satu kalimat hikmah yang dirangkum dengan sangat puitis. Kalimat yang merangkum inti dari semua yang kita bahas hari ini. Dan aku pengen kita sampaikan ini bareng-bareng. Coba kamu yang lagi dengerin obrolan ini resapi baik-baik kata-kata ini ya. Inilah kekuatan cerita yang mengadu perasaan. Dari luka muncul harapan. Dari kepura-puraan tumbuh kejujuran. Dan dari kebersamaan yang tidak direncanakan, lahir benih cinta yang sulit dihindari. Kalimat hikmah yang luar biasa dalam ya ampun. Dan kita harus objektif mengakui nih. Mengakui apa tuh? Tanpa kehadiran Arya Saloka yang benar-benar sukses nerjemahin makna dari hikmah itu ke dalam bahasa tubuhnya, tatapan matanya, dan gestur kecil karakternya. Setuju. Aktor yang hebat bisa membawa tulisan di atas kertas menjadi hidup. Iya, mungkin tulisan seindah apapun di skenario nggak bakal kerasa nyata di hati penonton kalau eksekusinya kurang pas. Arya Saloka yang bikin emosinya benar-benar nyampe ke kita. Memang seni peran yang hebat selalu bertindak sebagai cermin untuk pengalaman emosional kita sendiri. Nah, dari obrolan panjang dan mendalam kita ini, apa sih maknanya buat kita di dunia nyata? Sekarang aku mau ngomong langsung ke kamu. Ya, kamu yang masih setia dengerin obrolan kita sampai menit ini. Coba deh refleksikan sejenak hidupmu sendiri. Apakah kamu sekarang lagi ada di persimpangan yang mirip-mirip sama Davina? Mungkin secara konteks beda ya, bukan soal pacar pura-pura di Singapura. Iya pastinya, tapi apakah kamu lagi sibuk pakai topeng atau main sandiwara kebahagiaan setiap hari cuma buat nutupin luka trauma masa lalu yang sebenarnya masih belum kering? Dan jika kita menarik benang merahnya ke kehidupan nyata, mungkin ini saatnya kita berani bertanya pada diri sendiri. Bertanya sebuah pertanyaan yang cukup menantang ya. Bagaimana jika pengkhianatan terburuk yang pernah menimpamu, rasa sakit yang rasanya seperti akhir dunia itu sebenarnya bukanlah sebuah akhir. Wow. Terus kalau bukan akhir apa dong? Bagaimana jika rasa sakit itu hanyalah sebuah katalis, dorongan paksa yang memang kejam, namun perlu untuk mengeluarkanmu dari tempat yang salah,
agar kamu akhirnya dipaksa berjalan menuju orang yang benar-benar tahu cara menghargaimu. Merinding loh aku dengernya. Itu pemikiran yang ngena banget untuk kita renungin habis ini. Kadang kita harus dihancurkan dulu untuk bisa dibangun ulang menjadi lebih kuat. Bener. Jadi buat kamu yang ikut ngerasain campur aduknya emosi di kisah Arya Saloka dan Asha Asunciao ini, berarti kamu nggak sendirian. Perjalanan Sena dan Davina baru aja mulai, dan pastinya masih banyak rahasia yang siap meledak di episode-episode mereka selanjutnya. Pasti bakal makin seru dan menguras emosi. Menurut kamu gimana nih? Apakah hubungan mereka bakal berakhir manis dan beneran jadi nyata, atau justru bakal berantakan pas kebenaran awalnya kebongkar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita pengen banget baca pandangan-pandangan dari kalian. Dan pastinya jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel Motivasi David supaya kamu nggak ketinggalan cerita dan obrolan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak buat yang udah mendengarkan sampai akhir. Karena terkadang, cinta sejati malah datang di saat kita lagi sibuk pura-pura nggak peduli. Terima kasih udah nemenin sesi bedah cerita kita hari ini, dan sampai jumpa di obrolan eksplorasi kita selanjutnya.